觉得麻烦浪费时间。我不喜欢事情变得更加复杂，我喜欢事情简单而且高效。女士们、先生们，我曾经是一个商人长大22年之久。Pak Jokowi pidato pakai bahasa Mandarin, terus ada yang pakai video ini nyebarin hoax ya. Gue kasih tahu ya, ini pakai AI. Nggak percaya itu buatan AI karena bibirnya sama gitu ya. Gue tunjukin caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat cerita sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, kehadiran teknologi AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan tampaknya bakal mengubah peradaban umat manusia di muka bumi. Secara umum, AI, kecerdasan buatan ini merujuk pada program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan pengambilan keputusan, logika, bahkan juga karakteristik kecerdasan lainnya. Ilmuwan komputer Profesor John McCarthy disebut-sebut sebagai seorang tokoh yang memperkenalkan konsep AI ini pada tahun 1956. Namun tampaknya teknologi AI atau kecerdasan buatan ini bagaikan pisau bermata dua. Pada satu sisi bisa dimanfaatkan untuk memajukan peradaban umat manusia dengan menggunakan piranti canggih yang bernama teknologi AI ini, tetapi pada sisi yang lain bisa menjadi alat pembunuh, entah itu melakukan pembunuhan karakter, bahkan melakukan framing jahat terhadap figur atau sosok tertentu. Salah satu contoh nyata adalah ketika Presiden Jokowi diviralkan sangat fasih berbahasa Mandarin. Padahal aslinya Presiden Jokowi pada tahun 2019 yang lalu menggunakan bahasa Inggris pada saat melakukan kunjungan ke negara Cina. Nah, tentu saja upaya pembunuhan karakter Presiden Jokowi dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI ini bisa sangat berbahaya. Presiden Jokowi seolah-olah di-framing secara jahat, seolah-olah benar-benar menjadi antek asing atau antek Cina, sampai-sampai Presiden Jokowi begitu fasih berpidato dengan menggunakan bahasa Mandarin. Ini jelas-jelas merupakan sebuah framing jahat yang memang digunakan untuk menyerang Presiden Jokowi dalam kapasitasnya sebagai seorang kepala negara yang kebetulan saja menjalin hubungan kenegaraan dengan negara Cina. Sementara itu dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menjelaskan bahwa memang ada upaya untuk melakukan hoax atau menyebarkan berita hoax dengan menggunakan piranti teknologi kecerdasan buatan ini. Namun dengan tegas Kemeninfo menyatakan bahwa yang dilarang bukan teknologi AI-nya, melainkan cara penggunaannya. Kalau kecerdasan buatan atau teknologi AI ini digunakan untuk menyebarkan hoax, apalagi yang berkaitan dengan suku, agama, ras, atau antar golongan, atau SARA, melakukan politisasi identitas, dan sebagainya, yang bisa menimbulkan keonaran, tentu saja perlu diatur sedemikian rupa, sehingga para pelaku yang menggunakan teknologi AI untuk hal-hal yang jahat, tentu saja harus diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini artinya bahwa sepanjang kita menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI ini untuk kepentingan-kepentingan yang bermaslahat atau yang bermanfaat buat kemajuan peradaban manusia, tentu saja hal itu tidak dilarang, bahkan dianjurkan. Namun kalau sudah mengarah pada upaya framing jahat, digunakan sebagai piranti untuk menyebarkan hoax, tentu saja risikonya harus berhadapan dengan hukum di negeri ini. 觉得麻烦浪费时间。我不喜欢事情变得更加复杂，我喜欢事情简单而且高效。
我不喜欢被欺负，希望公平对待。我坚持原则，反对欺凌和不公。平等和尊严是我追求的目标，期望公正待遇。7周前，我建立了一个庞大的茶叶管理社群，致力于促进行业发展，提供交流和经验分享平台，吸引热爱茶叶的人参与。我们现在正在进行第5个茶叶监管方案，并且正在准备第6个监管方案。然而，让事情变得复杂并非易事，需要付出大量努力和时间。About 7 weeks ago, I launched a very large and very serious deregulation drive. We are now on the regulation package number 5, and we are preparing the regulation package number 6. But making things complicated is easy. Making things simple and Terima kasih Pak Menteri. Jadi kalau kita lihat dari video yang kemarin itu dan kita coba memahami bahasa, kita pakai penerjemah, isinya sama. Cuma itu kan mendisinformasikan karena kejadiannya kan seolah-olah diberitakan ini kejadiannya di Cina, dan pada saat pertemuan Pak Jokowi ke Cina kemarin, padahal itu kejadian tahun 2019. Kalau dari narasi yang diucapkan setelah kita cross check dengan penerjemah sama dengan narasi bahasa Inggrisnya. Nah ini ada tujuannya disinformasi. Nah kalau yang tadi terkait pidana tadi, kami tidak akan mentolerir hoax-hoax yang menimbulkan kerusuhan. Banyak akan terjadi 2019 dan kita ambil tindakan tegas. Jadi kalau begitu sampai menimbulkan kerusuhan, kita ambil aktornya. Nah ini justru tadi kami ingatkan bahwa saat ini sudah mulai penggunaan AI dalam menciptakan disinformasi maupun hoax. Ini yang ini bagian daripada namanya pre-banking. Kita mengingatkan masyarakat bahwa akan banyak hal-hal kayak gini. Untuk itu sangat penting untuk tabayun atau check and recheck. Carilah informasi dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Dan kami pun menyajikan, kami punya itu list-list tentang hoax-hoax. Nanti juga teman-teman wartawan akan dibagikan yang hoax-hoax pemilu. Contoh-contohnya kita bagikan, nanti dari Humas akan membagikan. Itu Pak. Ya kalau kita tadi pakaikan kita nggak tahu nih apakah tujuannya apa nih, karena isinya sama. Ini kita ingin pelajari ini apa narasinya, apa yang ingin dibangun, framingnya apa ini. Nah ini itu jadi kan. Kalau misalnya isunya mengadu domba SARA. Sekarang saya tanya, kalau SARA apa bisa ini enggak mengundang kerusuhan? Ya makanya. Tapi kalau fitnah cuman misalnya ijazahnya palsu, kan enggak. Jadi kan kita lihat itunya juga, tone-nya dong. Yang mengadu domba, yang meresahkan masyarakat, mengganggu sendi-sendi berbangsa dan bernegara, pasti langsung kita proses secara hukum. Gitu. Kan hoax ada yang macam-macam, misalnya hoax satu capres mantan cover boy misalnya. Nah, itu hoax kan, tapi menimbulkan kerusuhan enggak hoax itu? Kalian kan mesti cerdas juga dong, iya kan? Misalnya apa capres itu apa hobi pisang goreng, makan pisang goreng misalnya, padahal enggak gitu kan. Hoax begitu kan, hoax ada yang tarafnya kita lihat gradasinya dong. Cuman kalau yang udah ini menggunakan apa media kampanye, mempolitisasi agama dan sebagainya, etnis dan lain-lain, nah itu menurut saya udah mengganggu apa persatuan dan kesatuan negara kita. Ya, saya pikir itu. Yang cewek dong gantian dong. Kamu cowok gantian dulu. Dikit dong Pak, dikit aja satu. Saya Ronggo Pak dari Republika. Ini kan hoax di berantas Pak ya. Gimana dengan buzzer-buzzer yang mengamplifikasi hoax itu Pak? Apakah ada penindakan terhadap mereka juga? Udah, pokoknya yang gitu-gituan pasti ada aturannya, pasti langsung kita take down. Tegas kita. Ya. Orang kita ada mesinnya kok. Mana ini akun pseudonym apa, ntar kita sikatin semua. Ya. Nah gitu dong. Pagi Pak, saya Vira dari RRI. Pak mau nanya terkait dengan yang tadi soal AI. Sebenarnya Vira Pak. Sebenarnya saat ini regulasinya ada nggak sih Pak untuk mengatur pemanfaatan AI itu sendiri? Apakah nanti ada sanksi-sanksi di dalamnya seperti itu Pak? Ya, terima kasih Pak Menteri. Jadi kalau teknologi kami tidak mengatur, tapi penggunaan teknologi itu kita atur.
penggunaannya, karena AI ada digunakan untuk kebaikan umpamanya feature-feature financial, marketing segala macam banyak. Tapi begitu digunakan salah digunakan, ya itu baru kita tindak dan ada aturannya. Jadi kan sama saja kita bilang pisau kan bisa membantu kita untuk menyiapkan makanan, tapi bisa untuk menodong. Begitu dia sangat buat menodong, ya itu adalah pelanggaran. Jadi bukan menyalahkan teknologinya, tapi siapa menggunakan untuk apa? Ada dong, ada undang-undang ITE, kalau terkait keuangan ada undang-undang OJK, kalau terkait kesehatan ada undang-undang kesehatan. Penggunaannya sudah ada aturannya. Ada pengaturan penggunaannya. Yes. Oh, Iya sama. Ada. Iya undang-undang ITE dan undang pemilu. Ya, upaya framing jahat untuk menyebarkan hoax, untuk menyudutkan dan menyerang Presiden Jokowi seolah-olah fasih berbahasa Mandarin, ini juga dibongkar habis-habisan oleh seorang netizen yang kebetulan saja mungkin juga sudah lama menekuni tentang penggunaan tool yang bernama Hiken dalam teknologi AI dengan menggunakan fitur video translate. Dengan menggunakan fitur video translate ini, kita bisa menggunakan teknologi AI ini untuk kepentingan apapun, termasuk diantaranya adalah mentranslate video dalam berbagai bahasa. Dan memang terbukti bahwa pidato Presiden Jokowi pada saat melakukan kunjungan ke negeri Cina itu menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, tetapi kemudian diubah atau ditranslate menjadi bahasa Mandarin dengan menggunakan logat dan aksentuasi serta gerakan bibir yang seolah-olah terkesan benar-benar menggunakan bahasa Mandarin. 女士们、先生们，我曾经是一个商人长大22年之久。 Pak Jokowi pidato pakai bahasa Mandarin, terus ada yang pakai video ini nyebarin hoax ya. Gue kasih tahu ya, ini pakai AI. Nggak percaya itu buatan AI karena bibirnya sama gitu ya. Gue tunjukin caranya. Jadi video kayak gitu tuh bisa diproduksi pakai tools namanya Hagen. Pakainya tuh yang ini nih, video translate. Nih gue tunjukin ya. Nah ini video aslinya ya guys. Aslinya Pak Jokowi tuh ngomong pakai bahasa Inggris. Kalian bisa dengerin sendiri ya. Caranya tuh gampang banget. Nih video aslinya ya. Gua drag and drop ke sini. Nah udah gitu kita pilih mau bahasa apa nih. Ada tuh Mandarin ada kan ya. US, Spanish, French, Hindi, Italian, German, Polish, Portugis, Mandarin, Japanese, Dutch, Turkish, Korean, Arabic, dan lain-lain. Kita coba Korea ya nih guys. Kita habis itu klik translate video. Nah kalau udah kita tunggu aja prosesnya, ini lagi uploading. Buset, ini kan udah beres upload. Terus antriannya panjang banget guys. Ada 31.645 video yang lagi ngantri buat ditranslate. Jadi ini pasti bakal lama. Gua nggak tahu berapa jam lagi giliran gua, karena kalau lu mau cepetan ditranslate sama dia, gua harus bayar dan gua nggak mau bayar ya. Jadi nanti kalau misalnya udah beres, udah jadi, dia bakal email. Nah nanti kalau misalnya udah jadi, gue bakal update ke kalian videonya Pak Jokowi ngomong Korea. Oke? Sahabat-sahabat terlintas bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, kehidupan manusia tampaknya memang selalu dinamis dari masa ke masa, dari peradaban yang satu ke peradaban yang lain, dan ini tentu saja sebuah lompatan yang besar dalam upaya untuk melakukan literasi di bidang teknologi. Apapun bisa dilakukan oleh manusia dengan menggunakan berbagai piranti teknologi yang begitu canggih, dan hanya dengan menggunakan piranti kecerdasan buatan atau teknologi AI ini kita seolah-olah bisa melakukan apa saja, baik itu dalam bentuk teks, dalam bentuk gambar, lebih-lebih juga dalam bentuk video. Nah tentu saja penggunaan teknologi canggih seperti teknologi AI ini tentu harus dibarengi dengan itikat baik, kemauan politik, serta menggunakan nilai-nilai kearifan. Memiliki fatsun
agar kita benar-benar menggunakan teknologi AI ini untuk kemajuan umat manusia, kemajuan peradaban umat manusia. Nah, repotnya kalau kita tidak memiliki kearifan, tidak memiliki fatsun politik, tentu saja risikonya sangat fatal dan bisa membahayakan umat manusia itu sendiri. Bisa digunakan untuk memfitnah, melakukan framing jahat, bahkan juga melakukan pembunuhan karakter. Kita hanya duduk manis di belakang meja, di depan komputer, lalu dengan menggunakan piranti yang ada di dalam teknologi AI, kita seolah-olah menjadi seorang pakar yang ahli di berbagai bidang. Dalam kondisi demikian, sekali lagi penggunaan teknologi AI tentu saja ini merupakan suatu hal yang menunjukkan bahwa dinamika kehidupan umat manusia memang selalu berkembang dari masa ke masa. Tentu saja hal itu akan sangat bergantung bagaimana kita menggunakannya. Sepanjang kita memiliki kemauan baik, kemauan positif, kemauan politik untuk menggunakan teknologi berbasis AI ini untuk berbuat baik, berbuat kemaslahatan buat sesama, tentu saja justru itu sangat disarankan. Namun kalau kita sudah memiliki mens rea, memiliki niat jahat untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma, baik itu norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan berbagai norma yang lain yang bertentangan secara diametral dengan nilai-nilai keadaban, nilai-nilai moral dan nilai-nilai budi pekerti, tentu saja hal itu bisa membahayakan kehidupan umat manusia itu sendiri. Contoh yang paling nyata adalah bagaimana seorang Presiden Jokowi yang dicitrakan seolah-olah begitu fasih menggunakan bahasa Mandarin yang sebenarnya bahasa aslinya adalah menggunakan bahasa Inggris. Bisa saja muncul dugaan bahwa sang pengunggah atau orang yang mentranslate video bahasa Inggris menjadi bahasa Mandarin tersebut memang memiliki niat jahat dari awal untuk melakukan framing jahat terhadap Presiden Jokowi agar tercitrakan bahwa Presiden Jokowi itu menjadi antek asing atau antek Cina, sehingga soal bahasa pun Presiden Jokowi sudah begitu mahir dan fasih melafalkannya seolah-olah sama sekali sudah tidak ada hambatan. Mereka yang langsung percaya adanya video translate atau video terjemahan tersebut tentu saja akan serta-merta ikut-ikutan memframing Presiden Jokowi seolah-olah betul-betul menjadi antek asing atau antek Cina, sehingga begitu fasih dan mahir berbahasa Mandarin. Oleh karena itu, sekali lagi kita memang perlu tabayun, perlu cross-check, perlu kita lakukan check and recheck sebelum video tersebut kita unggah atau kita share, sehingga kita tidak akan berisiko berhadapan dengan proses hukum. Apapun alasannya, negara kita tidak boleh melakukan pembiaran terhadap upaya-upaya jahat yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang sangat tidak bertanggung jawab terhadap penggunaan teknologi AI, sehingga teknologi AI yang seperti saya katakan tadi bisa seperti pisau bermata dua, bisa bermaslahat untuk kepentingan umat manusia, tetapi bisa juga untuk membunuh nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Oleh karena itu sekali lagi penting bagi kita untuk mencermati kemajuan teknologi kecerdasan buatan ini dengan penuh kearifan, dengan penuh fatsun politik, agar kita tidak terjebak atau tidak terperangkap dalam sebuah proses hukum yang justru akan membuat kita sendiri harus berhadapan dengan hukum. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.